Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anjeli dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Taha Siprin Jambi. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zaki, SAG MAG. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ijtihad, yaitu sudah Al-Quran dan hadis. Mengapa harus ijtihad? Satu arti ijtihad adalah menghabiskan segenap kekuatan yang dilakukan seorang ahli fikih dalam rangka mendapatkan hukum syar'i dan mengimplementasinya, baik secara logika ataupun nakil, dengan hasil yang kotil ataupun zani. Ustadz Ahmad Sawad telah menjelaskan apakah cukup bagi manusia menggunakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu Al-Quran dengan ayat-ayat yang dijelasnya. Bagaimana tertera pada ayat-ayat Al-Quran tersebut? Nah, di sini Al-Quran telah menyebutkan salah satu masalah, maka langsung menarik kesimpulan hukumnya begitu saja tanpa melihat kanan kiri lagi. Sikap seperti ini mirip seperti pemikiran anak kecil atau balita yang dengan lugunya menjemberang jalan, dia langsung menyolong saja tanpa pertimbangan apapun tertentu saja, sangat berbahaya. Sebagai contoh sederhana lagi, adakah yang tahu kalau tidak punya ilmu maka otomatis kita akan bilang bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah yang untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Padahal sebenarnya ayatnya ada tetapi tidak ada. Tidak tahu tidak kita telah menjelaskan bagi yang tidak tahu ilmunya dan hanya mengandalkan terjemahan Al-Quran mungkin akan kebingungan di mana kalimat yang menerangkan sholat adha. Di ayat ini yang ada hanya perintah sholat secara umum begitu saja. Di sini letak perbedaan awal di antara kita yang awam dengan para mujtahid. Mereka itu tahu setiap latar belakang turunnya ayat Al-Quran disebut dengan ashabun nuzul. Selain itu juga ada istilah-istilah lainnya. Ternyata ayat Al-Quran telah diturun terkait dengan sholat Idul Adha dan menyembelihan hewan kurban. Jelas Ustadz Ahmad Sarwad MA. Baik, adapun panjang kedua yaitu apapun ijtihad dan apa saja kriteria orang yang layak untuk berijtihad. Nah, pengertian dari ijtihad yaitu adalah usaha dengan sahabat bersungguh-sungguh untuk menggunakan semua kesanggupan dalam menetapkan suatu hukuman syarah dan berdasarkan pada dalil-dalilnya. Pada dalil-dalil naskah atau Al-Quran dan hadis, al-ijtihad ini sendiri merupakan sumber hukum yang ketiga dalam Al-Quran Islam setelah Al-Quran dan hadis. Adapun kriteria orang yang layak untuk berijtihad, poin yang sunnah secara jelas. Adapun yang kedua, masalah-masalah baru yang hukumnya belum diijma oleh para ulama ataupun mujtahidin. Adapun yang ketiga, hukum yang memperselisihkan para mujahid menetapkan. Adapun syarat ijtihad untuk menetapkan hukum Islam, para mujtahid ulama yang melakukan ijtihad haruslah menguasai bahasa Arab dan ilmu pengetahuan lainnya. Mujtahid harus memiliki pengetahuan yang luas tentang ashabun nuzul, ayat Al-Quran dan hadis berserta seluk-beluknya dan tafsir-tafsirnya. Baik, mungkin itulah penjelasan tentang ijtihad. Baiklah, poin yang kedua yaitu apa itu ijtihad dan apa saja kriteria orang yang layak berijtihad. Ijtihad itu adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, kalau ada kebenaran atau berlebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.